Mana ini zikir? Di kanisah atau di gereja kok ada zikir? Ketika dicari-cari nggak ada. Sumbernya adalah dari peti kepala Sayyidina Husain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi ghaslil a'qab wa kana Ibnu Sirin yaghsilu mawdi al-khatam utawa mawdi al-khatim idza tawadda'a. Bab ini menjelaskan tentang membasuh mata kaki atau tungkak. Bahasa Indonesia apa tungkak itu? Mata kaki itu. Atau apa yang paling enak? Kaki tingil. Hah? Tingil. Tungkak gitu, benten kali mata kaki. Nah, tungkak benten kali mata kaki. Nok mata kaki, tungkak, nok tingil. Jadi itu mata kaki. Oh, tingil itu mata kaki. Yes. Wa kana Ibnu Sirin yaghsilu mawdi al-khatim. Wa kana lan ono sapa Ibnu Sirin. Ibnu Sirin iku jenenge Muhammad Ibnu Sirin. Nah, Ibnu Sirin inilah yang namanya Muhammad. Sirin iku bapake. Sirin iku termasuk khodamnya atau pelayannya salah satu sahabat Nabi. Siapa? Ada yang ingat? Anas bin Malik. Ya, duwe pembantu jenenge Sirin. Nah, lalu Sirin itu menikah dengan Sofia. Sofia itu pembantu Sayyidina Abu Bakar. Lalu punya anak namanya Muhammad, sezaman dengan Hasan Al-Basri. Nanti tak keluarkan video kisah perseteruan antarane Ibnu Sirin dan Hasan Basri. Nanti sudah ada videonya. Itu unik kisahnya ya. Lah Muhammad itu kalau ditanya tentang mimpi, ya Muhammad, saya tadi mimpi ketemu ini, kok saya begini? Itu artinya apa? Sirin, Muhammad Ibnu Sirin gak gini, apa ya, gak gitu ya, itu lah jabar, ini kurang lama, saya harus ke WC dulu. Itu nak jabar ya toh? Minimal itu sampai ke 3 kali ke WC. Kalau Ibnu Sirin bukan, Muhammad itu, kapan kamu mimpi? Tadi malam jam 1. Ya sebentar, ndangak, langit terbuka, catatan Allah tentang mimpi makna itu tadi, orang mimpi terlihat di mata Muhammad Ibnu Sirin. Oh, kamu begini. Nah gitu. Saya pernah ini kejadian, sebelum ngaji saya ini fakta ini fakta. Ada orang kepala desa. Waktu itu sowan ke sini. Yai, saya mimpi. Terus alhamdulillah, kata tak tanya ke kiai, alhamdulillah katanya saya ini nanti mau munggah pangkat, ngerti ya? Oh ya bagus. Kalau menurut Yai gimana? Loh saya nggak tahu, sebentar ya. Saya buka kitab Taktirul Anam, buah karya dari Muhammad Ibnu Sirin tadi. Apa artinya? Nangkone iku makzul. Wih, tapi di demo, tapi dicoplok dengan secara tidak terhormat. Ya apa yang ngomong ini? Engkau tak wara kalau saya bilang, iya mau naik pangkat. Loh kalau nggak naik pangkat, gimana coba? Ya toh? Akhirnya, terus gak usah tanya saya. Enggak ya, saya ingin tanya ke sampean. Gak usah lah. Tadi loh kata kiai katanya mau diunggahkan. Apa jenenge? Oh? Nah, naik nang di? Enggak naik nang di. Lah jabatan ini lho apa iku naik nang di? Lah ngomong kan kudu jelas kan? Naik apa? Sing naik sapa?
Jadi wah. Ya apa meneh? Kan naik jabatan ya, katanya naik jabatan. Tak paksa, tak suruh pegang arti daripada kiai-kiai tadi utawa orang-orang ahli mimpi. Tapi dia tetap nggak mau. Dia maunya saya untuk mentafsir mimpi. Akhirnya agar tidak mengejek saya ambil kitabnya. Tak bacakan ya, sambil dengarkan ya. Iya Pak Kiai. Koyaknya pede. Oh, pede wong. Barang siapa yang tinggi langsung nyaut, iya bener ya tinggi kok, dengan suara keras, betul itu keras saya suaranya, aturnya itu pertanda dia akan tercopot dari jabatannya dan dimusuhi oleh orang-orang sekitarnya. Kok gitu ya? Loh, saya cuma bacakan, nggak kurang serg saya. Ya makanya saya suruh sampean pegang pendapat para orang-orang tadi, gitu loh. Ya wis, saya pegang dari anwai orang itu tadi. Ya gitu aja. Yang terjadi apa? 2 bulan setelah tanya itu, kesini lagi nangis. Di demo saya Kiai. Karena apa? Konangan alias apa? Ketahuan korupsi uang jembatan. Ya lah, uang pokoknya uang itulah korupsi. Akhirnya di demo. Sampai yang demo itu bawa macam-macam. Kesini lagi. Loh, tak bilang. Iya tak? Terus maunya orang-orang itu apa? Maunya saya disuruh mundur. Loh, berarti lah cocok di kitab kemarin itu. Lah iya Kiai. Itu kitabnya siapa Kiai? Iku Ibnu Sirin. Siapa Ibnu Sirin? Wes gak usah takon, kon kabeh dicoplok ya takon. Yang penting Ibnu Sirin itu bukan Pak Demu. Berarti cocok. Itu saya berkali-kali kayak gitu. Loh, luar biasa. Karangan daripada kitabnya Ibnu Sirin. Ngono lho. Nah, cerita Mim, saya beli. Ya silakan beli. Silakan beli. Bisa baca enggak? Itu pertanyaannya. Ya enggak? Harus bisa baca kitab iku ono sangune. Nahwu sorof ya sembarange. Ya enggak? Aja sampai wal akrab bulan kulon jengking. Nah, kurang manane? Ya, apa ya ini al akrab itu maknanya maksudnya saya jengking ta iki. Kok kulon jengking? Endi saya? Tolo jengking iki ngono. Oh. Padha wis saya kana Khalil doa akeket. Wong doa akikah dadi doa akeket. Akeket nek ya saking sampean iki. Kula menangan. Kapan aku ngkei kon doa akeket? Niku ya iten kitab sampean tulis doa akeket. Akeket iku akikah maksude. Iki doa akikah. Tapi menangan kadengan wae. Allah ya Rabb ya Karim, saya lanjut. Itu tadi cuma intermezzo. Saya lanjut sekarang. Nah, ini bab membahas tentang tungkak, kemiren, mata kaki, atau tingil versi satu penduduk yang tidak tercatat di peta. Kata sebut nong YouTube kok paling sopo yo penasaran. Allah ya Rabb ya Karim, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dengan tungkak? Ya silu maudi al-khatim. Nah, ini lain lagi. Satu, ini membahas tungkak. Nomor 2, Ibnu Sirin, Muhammad Ibnu Sirin, dia itu punya cincin. Sama dengan Sayyidina Utsman yang dikasih oleh baginda Nabi. Kalau Ibnu Sirin wudhu, pasti cincin itu dilepas agar airnya itu bisa masuk ke kulit. Gitu ya. Lah, tapi Sayyidina Utsman dulu ketika dititipi cincin baginda Nabi, cincinnya jatuh ke sumur. Ya. Namanya sekarang Bi'ru Khotam. Sumur cincin. Di mana? Di area Masjid Quba, Madinah. Nah, siapa yang pernah haji atau pernah umroh, tanya, mana sumur cincin? Kalau kamu beruntung ditunjukkan, kalau kamu nggak beruntung diumet-umet konong polisi. Ngene lho. Ya Allah, la. Inta sholli. Faqra Quran. Ngono. Udah gak usah. Sembayang wae, maca Quran ae, maca Quran. Itu kebanyakan, jadi nggak akan ditunjukkan sumur itu. Lah wong aku
dibijuki ngono. Ya tak tetet. Maksudnya tetet tak rayu, tak tutno ae kaya anu Tom dan Jerry. Ya, sesuai wong wegah. Tak kei rokok, samsu, tak kei duit, baru ditunjukkan, dibukakan bi'ru khotam tadi. Itu sejarahnya adalah awal tanda daripada fitnah kubro, yaitu Sayyidina Utsman terbunuh nantinya. Gitu ya. Kemudian idza tawaddu'a, itu artinya kita ini kalau pakai cincin lepas dulu kalau wudu. Karena apa? Ya bisa lah, nggak dilepas digoyang-goyangkan gini bisa. Yang penting air ini bisa masuk ke kulit. Oh ya, sampean sudah subscribe belum? Kalau belum subscribe, subscribe sekarang ya. Ini contohnya, subscribe seperti ini. Nah, ini subscribe. Nah, sudah, kalau subscribe maka muncul tanda lonceng. Nah, ini klik juga. Nah, sudah. Jika saya mengupload video baru, akan ada notifikasi di HP sampean. Paham ya? Tuh. Haddatsana Adam ibn Abi Iyas qala haddatsana Su'bah qala haddatsana Muhammad bin Ziyad qala sami'tu Abu Hurairah wa kana yamurru bina wan nasu yatawadda'una minal midhara qala asbighul wudu fa inna Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam qala wailun lil aqab minan nar. Sewaktu ketika kata Adam bin Abi Iyas, Allah ya Rabb ya Karim, saya mendengar, katanya Muhammad bin Ziyad, saya mendengar Abu Hurairah pernah bilang begini. Suatu ketika telah lewat bertemu dengan kita manusia-manusia atau orang-orang, sekumpulan orang-orang yang mana mereka wudu semuanya, gitu ya, mereka wudu. Lalu Abu Hurairah ngomong sama orang-orang, kalau wudu yang sempurna ya, sempurnakan, jangan cepet-cepet. Nah itu Abu Hurairah pesan gitu, jangan asal wudu. Kenapa kok Abu Hurairah pesan gitu? Fa inna Abul Qasim, Rasulullah itu panggilannya Abul Qasim, ayah Qasim, karena Rasulullah punya putra namanya Qasim, tapi wafat ketika masih kecil. Rasulullah juga punya anak laki-laki namanya Ibrahim, juga wafat waktu kecil. Ada kisah menarik di wafatnya Ibrahim. Ini ada yang mengatakan versi Syiah atau versi apa, terserahlah. Yang penting kita ambil hikmahnya saja. Jibril turun ketika Ibrahim, anaknya putra Kanjeng Nabi, itu dalam kondisi sakit keras. Kemudian cucu Nabi juga sakit, yaitu Husain. Satu cucu, satu putra. Kanjeng Nabi itu bingung. Putra Ibrahim dari ibu yang terakhir Maria Al-Qibtiyah, ya tahu? Kemudian Husain adalah putra daripada putrinya Kanjeng Nabi Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dua-duanya sakit. Kira-kira sebagai ayah dan sebagai mbah ngeluh nggak ndas ini? Ya, ukuran orang itu, ukuran bapak anak adalah segalanya. Ukuran mbah cucu adalah segalanya. Pusing, termenung, Rasulullah itu termenung. Lalu Jibril datang. Ya Muhammad, oh Jibril, aku sampaikan salam Allah padamu Muhammad. Ini Muhammad, saya dapat pesan, kamu disuruh milih di antara dua pilihan ini. Gini Muhammad, sekarang ini putramu Ibrahim sakit dan cucumu Husain sakit. Allah akan menyuruh malaikat maut untuk mengambil salah satunya. Sekarang kamu pilih. Baginda Nabi, ya jelas sepaneng lah. Ibrahim putra, karena Nabi nggak pernah punya anak laki-laki, kalaupun punya meninggal dari kecil, yaitu Qasim tadi itu. Kemudian jika aku memilih Ibrahim yang wafat, maka yang sedih adalah aku, ayahnya, dan ibunya Maria Al-Qibtiyah. Tapi jika aku memilih Husain yang meninggal, maka yang sedih adalah ibunya Fatimah, ayahnya Ali, aku juga mbahnya. Kemudian ada Bani Hashim lainnya yang sangat sayang dengan Husain. Digendong
awake panas. Langsung baginda Nabi bilang gini, ya Jibril, aku serahkan anakku ini ke Allah. Dalam kondisi lucu-lucunya ini, ya sudah, kalau itu pilihan Muhammad, aku sampaikan pada Allah. Nggak lama lagi langsung malaikat Israel datang mencabut nyawanya Ibrahim dan dimakamkan di Baqi' Madinah. Itu loh. Ambano gitu nggak ruwet dah. Ya toh? Ya ruwet. Itu adalah kisah daripada kisah sedih daripada baginda Nabi. Sangat sedih lah karena ini langsung mengena di sanubari kanjeng Nabi yang berhubungan dengan anak serta cucu. Tanyakan sama para mbah, lebih sayang mana anak sama cucu? Ayo kira-kira mana? Tanyakan pada para mbah, cucu, para bapak dan para mbah. Tanyakan mbah, anak sama cucu, sayangkan mana sampean? Ya sayang cucu, ngono lho. Apa mana nek cucune kok busra? Masyaallah ngangeni. Ya, oh ngangeni. Kisah ini menyeru pada kita harus bijak. Kalau ada pilihan, pilihlah sesuatu yang paling sedikit madorotnya, atau jika perkara itu bisa menimbulkan lebih sedihnya orang banyak, maka jangan. Mending milih yang lebih sedikit. Kalau yang satu ini bisa membuat sengsara 100 orang, yang satunya cuma sengsara 5 orang, maka pilih yang sengsara 5 orang situ saja. Paham ya? Itu. Lah kalau negara yang sengsara berapa ratus juta, kalau seumpamanya kamu nggak bisa adil. Saya dengar-dengar di berita-berita itu ada pesta pora gara-gara pemimpinnya tertangkap KPK itu. Jangan sampai kita seperti itu. Jangan sampai kita ini gila, kita ini kalau ada sengsara langsung semua bersorak-sorak, kapok. Jangan sampai gitu. Kalau bisa kita ini kalau ada kesengsaraan banyak yang mikir, seakan rek, iku rek, seakan rek lah, gitu loh ya. Itu apa? Pasti disebabkan dari perbuatannya orang itu sendiri. Itu loh. Contoh Rasulullah aja yang terbaik ya. Mending berkorban anaknya sendiri, karena jika anaknya yang meninggal, yang susah atau yang sedih adalah dirinya dan ibunya. 2 orang kan? Tapi kalau Husain yang meninggal, siapa coba? Banyak. Dirinya, kemudian ibunya, ayahnya, kemudian kakeknya, kemudian banyak. Lucu-lucu nih. Iki Husain. Ngono lho, Bim. Husain kalau ketawa senyumnya sangat menggoda. Lah lek kon, Bim. Coba, iki lagu ini tapi ya. Menggoda kan? Iya. Lah nek Sayyidina Husain masyaallah, ganteng. Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan. Kalau Sayyidina Husain mewarisi watak baginda Nabi, lomane, kendele. Itu loman dan keberanian. Itu semua ditaruh di Husain. Kakaknya Sayyidina Hasan, bentuk, gerak, wajah dan lemah lembut ditaruh ke Hasan. Makanya dulu ketika orang kangen dengan baginda Nabi, yang dicari adalah Sayyidina Hasan. Mulane turunannya Sayyidina Hasan sampai saat ini ganteng. Iya mah enggak ganteng. Nah, turunan Sayyidina Husain akeh sing campur. Niku. Nah, Allah ya Rabbi ya Karim. Apa tadi? Kalau orang kangen pasti yang dicari Sayyidina Hasan. Tapi kalau ingin kebijaksanaan, ketegasan, kangen aku dengan ketegasan Nabi. Kangen aku. Nabi kalau tegas, tidak usah. Sana aja. Enggak, saya enggak suka. Sana. Kalau kangen gitunya, kita ke Husain aja. Paham? Sayyidina Husain, kalau sudah diancam akan dibunuh atau apa, pergi-pergi. Padahal peristiwa Karbala, terpotongnya kepala Husain, itu sudah ada tanda-tandanya. Paham? Rasulullah menitip satu pasir, dititipkan ke istrinya, Salama, titipkan ini, aku titip. Jika pasir ini akan memerah, menjadi merah, maka cucuku Husain nanti akan terbunuh. Itu adalah tandanya, waktunya cucuku Husain wafat, mengenaskan, terpotong kepalanya. Kanjeng Nabi wafat setelah bertahun-tahun,
Sayyidina Husain sudah agak tua, sudah tua. Kemudian Ummu Salamah membuka lemari. Pasir yang dititipi Nabi tadi dibuka, jatuh, ternyata merah. Loh, bukankah ini yang diisyaratkan Nabi? Kalau pasir ini menjadi merah, maka Husain akan terbunuh. Sedangkan Husain besok akan pergi ke Kufah. Paham? Pergi ke Kufah untuk tabayyun. Itu kisahnya panjang gitu. Akhirnya ketika pergi, ditutu diambil Sayyidina putrane Sayyidina Umar. Ya paham? Putrae Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar atau siapa? Ya Umar, jangan pergi. Kenapa? Begini loh. Tanda-tanda banyak orang yang berpikir atau banyak orang yang dapat isyarah kalau kamu hari ini mati atau kamu ketika pergi ke sana mati. Nggak apa-apa. Semua mencegah. Ummu Salamah juga mencegah. Ya Umma, Ibu. Iki lho, malih wong malih. Masyaallah kok Kanjeng Nabi nok ngomong. Nok ndawuh persis Kanjeng Nabi. Ya Umma, nyawaku terlalu murah Umma. Dibandingkan dengan keadilan, dibandingkan dengan kezaliman. Kalau berkorban sekedar nyawa Husain cuma satu, nggak apa-apa Umma. Langsung pergi. Memang nantinya kepalanya terpotong, ditancapkan, ditumbak, lalu kepalanya juga digesek pak bola, lalu kepalanya ditaruh di peti, kemudian dibawa ke Syria, di tengah Syria istirahat, kemudian ditaruh di depan di dalam gereja Kanisah, yang mana di situ banyak pendeta-pendeta, dan pendeta itu tertegun karena setiap malam terdengar suara zikir. Mana ini zikir? Di Kanisah atau di gereja kok ada zikir? Ketika dicari-cari nggak ada. Sumbernya adalah dari peti kepala Sayyidina Husain. Ketika dibuka, menyala yang namanya kepala itu tadi, menyala terang dan wangi. Lalu kepala itu illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, gitu saja. Langsung yang namanya 70 pendeta yang mengurus Kanisah itu Islam waktu malam itu. Paham? Jadi jangan kamu anggap keluarga Nabi enak-enakan. Di mana-mana yang namanya keluarga Nabi, entah para habaib, entah para kiai yang keluarga Nabi, kalau diancam dibunuh, kecil itu. Karena memang dari kakek-kakeknya dulu sudah biasa diancam, sudah biasa terbunuh, sudah biasa didolimi. Makanya jadi seorang keturunan Rasulullah kalau nggak berani, nggak tegas, nyasar itu berarti. Harus tegas gitu. Saya lanjut sekarang. Nggak apa-apa kan cerita itu tadi ya? Menambah pengalaman khazanah cerita ya. Lalu saya lanjut sekarang. Allah ya Rabbi ya Karim sik tutuk kono ae. Ini gak apa-apa jenenge ngaji. Nah, inti daripada hadis ini adalah kalian kalau wudu hati-hati dengan tungkak atau tingil kalian itu. Kalau kalian nggak terfokus pada tingil itu atau tungkak itu atau kemiren atau mata kaki, nggak ikut ke basuh, maka kamu akan tingil kamu itu akan tersiksa di neraka. Oh, penting aku gak neraka, sikilku tok. Lah masa iso sikilmu gak kantil nang awakmu iku? Gara-gara tingilmu itu ya gara-gara tingilmu itu akhirnya katut bisa nan rokok. Naudzubillah, dari gara-gara mata kaki akhirnya orang bisa tersiksa di neraka. Naudzubillah min dalik. Wailul lil aqab, itu celakalah bagi orang-orang yang wudunya tidak memperhatikan tungkaknya. Paham ya? Gitu akan dimasukkan ke neraka. Babu ghuslir rijlaini fin na'lain wala yamsahu 'alan na'lain. Kamu kalau wudu basuh kedua kakimu. Walaupun kamu itu sedang kelompenan, walaupun sedang pakai sandal, walaupun pakai sandal yang tebal, lepas. Kamu harus basuh kaki kamu itu. Kecuali kalau pakai sepatu, itu nanti ada lagi bakasannya di fikih. Haddatsana, kemudian babut tayammun fil wudu'i wal husli. Ini adalah bab tentang mendahulukan anggota tangan kanan atau memakai tangan kanan. Apapun yang kamu lakukan itu pakai
kanan dulu. Itu yang baik. Makanya di sini Allah ya Rabbi ya Karim, bismillahirrahmanirrahim, babu tayammun fil wudu. Ketika wudu, maka dahulukan anggota yang kanan, termasuk di dalam mandi itu juga. Jadi anggota badan yang kanan dulu kamu siram, baru yang kiri. Wudu juga gitu, tangan kanan baru kiri, gitu ya. Itu adalah sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Ismail qala haddatsana Khalid an Hafsah bin Sirin. Jadi Ibnu Sirin punya anak perempuan namanya Hafsah, wali yang penterjemah mimpi tadi loh. Punya anak perempuan bernama Hafsah, berarti niru istrinya Nabi Hafsah dan putrinya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu maratuane kanjeng Nabi ta. Anake Hafsah dinikah kanjeng Nabi, paham? An Ummi Atiyah qalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahunna fi ghusl ibnatihi. Rasulullah bilang sama perempuan-perempuan ketika beliau lagi memandikan putrinya, dan perempuan-perempuan itu melihat gitu. Makanya di situ Rasulullah pesan ibadakna gitu, ibadakna bi mayaminiha wa mawadhi'il wudu'i minha. Sambil memandikan Rasulullah bilang, tirun ya kalau memandikan atau kalau wudhu atau mandikan, tirun seperti ini, dahulukan anggota yang kanan gitu ya. Dan Allah ya Rabbi ya Karim, termasuk ketika wudhu, anggota-anggota badan yang dibasuh itu juga dahulukan kanan, ngono ya. Jadi artinya sekarang kamu sudah tahu kalau mandi atau wudhu dahulukan anggota yang kanan. Saya lanjut sekarang, mau coy oleh akeh. Haddatsana Hafs bin Umar qala haddatsana Syu'bah qala akhbarani As'ath ibnu Sulaim qala sami'tu abi an Masrukin an Aisyah qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Nah, didahulukan dari Sayyidah Aisyah, istri termudanya yang disayang, paling disayang, bilang begini, Rasulullah itu paling seneng mendahulukan kanan, baik di dalam mandi, baik wudhu, baik pakai pakaian. Kalau pakai pakaian berarti tangan kanan dulu, baik tana'ul, pakai sandal, fikuli sakni, setiap tingkah lakunya kanjeng Nabi paling seneng mendahulukan kanan. Paham ya? Babul timasil wudu idza khanat as-salatu wa qalat Aisyah hadratis subh fal tumisal ma falam yujad fanazalat tayammum. Nah, kita kembali pada bab fikih, yaitu tayammum. Tayammum ganti wudu, gantinya wudu dengan memakai debu itu dilakukan ketika tidak ada air. Makanya Aisyah bilang suatu ketika sudah dekat waktu sholat, maka Rasulullah mencari air. Ini ketika menjelang waktu subuh. Rasulullah mencari air, tidak nemu-nemu. Di rumah nggak ada air, kemudian tetangga juga nggak ada air, pokoknya nyari-nyari sudah nggak ada air. Maka Rasulullah ketika itu bertayamum. Paham ya? Kalau tayamum itu harus itu ya, di mana itu? Katakanlah di tembok. Ini air nggak ada, ya, tembok. Kemudian sentuh ini, nah ya. Jadi tembok atau apalah, atau kalian pakai nampan, kamu gini kan, biar debu itu menempel di nampan atau loyang. Kalau sudah nempel, atau nggak usah gitu, langsung di tembok. Nah, ketika wudhu maka das nempel ya, dari plek. Nah, wajah. Setelah itu pindah, jangan di sini tapi sini. Nah, lah ini kan sudah nyentuh ini ya, ada debu suci. Maka yang kiri dulu untuk tangan kanan. Nah, harus gini. Nah,
Kemudian yang ini untuk tangan kiri. Udah selesai. Gak ruwet-ruwet. Terus gitu tok. Itu caranya tayamum tadi. Makanya Rasulullah ketika menjelang subuh cari air nggak ketemu, akhirnya tayamum gitu loh ya. Itu adalah dawuh dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Aja anhu, no anhu itu buatlah laki, kalau perempuan kalau orang banyak hum, kalau perempuan banyak hunna. Itu perempuan banyak terus laki satu hum. Lah enak laki satu ngalahno wedok akeh san. Wis kalah iku jenenge taglib. Ya iku jenenge walaupun laki satu maka muannasnya hilang kabeh, harus jadi mudzakkar. Iku jenenge taglib iku jenenge. Allah ya Rabbi ya Karim, bismillahirrahmanirrahim. Jadi busroh suwene sih. Wis meneng Bus. Itu aja, wallahu alam bissawab.